Halo kawan-kawan, selamat sore, selamat beraktivitas, semangat para petani dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan kawan-kawan video pada waktu sebelumnya yang dimana saya sudah memvideokan tentang salah satunya ada peternak domba, dan di kali ini kawan-kawan saya istilahnya lebih ke sharing ya kawan-kawan bagi teman-temanku para petani dimanapun kalian berada, dan para pekerja dimanapun kalian berada. Salah satu langkah yang kawan-kawan bisa pergunakan khususnya di daerah pedesaan, potensi yang bisa dimanfaatkan di daerah pedesaan yaitu adalah salah satunya domba. Jadi kawan-kawan, dalam kita selain bertani, kita selain bekerja, juga kita bisa beternak domba. Nah, domba ini lebih saya sarankan sebagai sampingan, dalam artian sebagai tabungan. Kalau di desa tabungannya berupa hewan semacam ini. Mengapa demikian? Karena domba ya ataupun hewan ruminansia yang lainnya atau pemakan rerumputan itu kalau kita rawat ya, kita besarkan dan kita peranakan sendiri, itu keuntungannya lumayan kan kawan ya. Jadi bisa buat celengan ya, di sambil kita membersihkan lahan terkadang kan mendapatkan rumput. Lah rumputnya bisa kita pergunakan sebagai pakan ternak semacam itu kan kawan. Jadi tenaganya tidak sia-sia hanya membersihkan rumput saja kan, tapi rumput yang sudah dibersihkan dan tidak terkena bahan-bahan kimia ya kan kawan. Dengan catatan itu bisa dipergunakan sebagai pakan ternak semacam itu. Nah, ternak ini ya khususnya domba ini sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan sebagai tabungan, karena tabungan domba ini biayanya murah, cukup diberi pakan rerumputan, dan mungkin kalau membeli pakan ya pakan penguat saja kan kawan. Nah, pakan penguat kalau kami menggunakan ampas tahu yang sifatnya murah ya kan kawan. Satu ember itu 12.000 semacam itu, dan pemberian ampas tahu secara terus menerus ya menjadikan domba-dombanya tumbuh secara kayak gini kan. Dan kita pun tidak membeli pakan yang sifatnya mahal ya, pakan penguatnya tidak menggunakan polar ataupun menggunakan pakan-pakan yang lainnya yang harganya mahal sekali. Tapi biasanya pakan yang mahal itu juga memiliki kualitas yang bagus, karena kami memang kondisi keuangannya yang kita tabungkan ke domba itu tidak terlalu banyak ya, kita menggunakan pakan ampas tahu dan memanfaatkan limbah dari pabrik tahu yang ada di daerah kami semacam itu. Limbah pabrik tahu memang sangat berpotensi sekali ya untuk sebagai pakan penguat, dan kita pertumbuhannya untuk meningkatkan apa ya, bukan meningkatkan, istilahnya rumputan ini sebagai pakan dasarnya, dan ampas tahu sebagai lauknya lah bagi domba semacam itu kan kawan. Dan ini alhamdulillahnya sudah beberapa kali kita menjual ya semacam itu, menjual hewan ternak, dan alhamdulillah itu secara perhitungan ya memang jauh lebih untung ya kan kawan, lebih untung dibandingkan kita menggunakan pakan yang harganya mahal. Karena memang pakan yang mahal itu kualitasnya bagus, pertumbuhannya juga bagus, akan tetapi karena target kami adalah kurban ya, dan menjual hewan ternak dengan budget yang murah. Nah, itu kan menjadikan kami ya menggunakan pakan yang murah saja, nggak perlu yang mahal-mahal agar kita dapat untung. Dan di sisi lain juga kita memikirkan umur yang digunakan untuk korban juga ya. Kalau korban itu paling tidak hewannya sudah powel lah ya semacam itu, powel atau sudah berumur 1 tahun lebih lah kan kawan, semacam itu kalau untuk domba ya, yang bisa dilihat dari giginya si domba tersebut. Karena kalau dombanya masih muda sudah gemuk ya, belum istilahnya belum powel ya kan kawan,
Nah, itu larinya ke pedaging kan kawan. Akan tapi harga di pedaging itu saat ini ya, kalau kita tidak bisa menjualnya secara mandiri, menurut saya kurang cocok ya. Karena apa? Karena terkadang dikendalikan oleh pasar ya. Pasar membelinya dengan harga yang murah ya, kan semacam itu. Jadi kan pinter-pinteran menjual ya, dalam jika pembesaran hanya untuk dipergunakan sebagai daging ya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau kami memang pembesaran kita jual di hari raya besar dan orang yang membutuhkan itu, karena menurut kami jauh lebih untung ya, karena di hari-hari besar biasanya harga domba meningkat mahal kan kawan, semacam itu. Lalu domba ini ya, kalau ini yang laki-laki pejantannya, tapi kalau yang betina, nah misalnya kan merawat betina kayak yang di sana, nah itu sudah mengeluarkan anak 2 ekor kan kawan ya, beberapa hari yang lalu 2 ekor, dan itu pun enak ya kan kawan. 2 ekor itu usia betinanya sudah 1 tahun lebih juga, karena usia betina kalau kondisinya masih terlalu muda itu kurang bagus untuk anakannya, dan yang jelas betinanya kurang mengerti lah kan kawan ya, apalagi hasil peranakan pertama. Terkadang kan para indukan betina itu tidak mau menyusui anaknya, itu kendala-kendala yang dihadapi. Tapi memang ya, kalau sudah kawan-kawan sudah punya indukan betina kayak gini ya, tinggal pembesaran saja semacam itu ya. Jadi lahir yang istilahnya perempuan itu mau semisal dibesarkan sendiri lagi ya tidak masalah. Kalau yang laki-laki biasanya kami besarkan hingga ada orang yang membutuhkan, ataupun ada hari raya kurban, nah semacam itu kita jual kalau yang pejantan. Yang betina ya kita rawat, tapi kalau kita tidak mampu ya kita jual juga kan kawan, semacam itu. Dan alhamdulillah dari peternak domba ini ya sudah dapat keuntungan lah ya, buat tabungan. Yang jelas kalau butuh tinggal jual saja kan kawan, semacam itu. Dan ini ya kayak ginilah kondisinya kita beternak domba di pedesaan ya. Pemanfaatannya yaitu adalah rerumputan dan limbah dari UMKM berupa ampas tahu, semacam itu. Jadi biaya yang kena untuk modalnya ini murah sekali, tapi kelemahannya biasanya itu dari segi tenaganya membutuhkan tenaga yang cukup banyak ya, semacam itu. Tapi kan kalau kita bertani kan pastinya ya dalam membudidayakan tanaman ada gulma. Nah, gulmanya bisa gulma atau rumput-rumput semacam ini yang berada di sekitaran lahan kan kita bisa bersihkan ya, daripada kita buang. Nah, ini pemanfaatannya, kita kasih tabungan semacam itu. Dan ini kan kawan, limbah dari domba ini itu juga bisa kawan-kawan manfaatkan ya. Untuk apa? Untuk pupuk. Nah, nanti kalau biasanya limbahnya sudah mulai banyak kan kawan ambil ya kan kawan, olah jadi kompos, nah, baru dipergunakan di lahan. Jadi ketemunya untung sama untung kawan-kawan, semacam itu. Dan ini ya kelebihannya kita di desa ya bisa beternak semacam ini. Tapi kalau untuk area perkotaan juga bisa, hanya saja mungkin dari pakannya ya kan kawan. Pakannya nanti lebih menggunakan pakan yang sudah buatan ya. Kalau cari rumput di kota sulit kan kawan, semacam itu. Tapi kalau ada rumput ya tidak masalah. Dan inilah keuntungannya ya. Kalau pejantan ini keuntungannya nanti hari raya besar bisa dijual. Kalau betina itu nanti bisa dijual anakannya dalam bentuk bibit ataupun dalam bentuk nanti dibesarkan ya menjadi kayak gini kan kawan, dijual lagi semacam itu. Jadi ya inilah simbiosis mutualisme antara kita bertani juga kita beternak ya. Selain kita membersihkan lahan juga bisa memperoleh
keuntungan sebagai pakan ternaknya, dan hasil dari limbah peternakannya juga bisa dipergunakan untuk sebagai pupuknya, dan ketemunya untung sama untung. Nah, dan ini ya kan domba, kelebihan domba betina, saya ingatkan lagi, untuk domba betina ini kurang lebih nanti 6 bulan ya itu sudah melahirkan lagi kok kawan-kawan, semacam itu. Dan rata-rata yang bagus menurut kami yang menghasilkan 2 ekor macam itu. Kalau 1 ekor juga bagus sekali, tapi kondisinya besar sekali banyak cembenya, semacam itu. Tapi kalau kami ya 1 ekor atau 2 ekor berapapun hasilnya kita jadikan rasa syukur kita ya kan kawan. Dan yang jelas sudah untung kok kan kawan dari beternak domba semacam ini kan kawan ya. Bahkan tidak beli ya, paling beli cuma sedikit ya, juga pupuk sudah diberikan dari limbahnya si domba ini. Nah, jadi keuntungannya lumayan. Nah, bahkan di tempat kami pun ada ya kan kawan, orang yang mengolah pupuk untuk dijual kan kawan ke para petani. Itu pun ya keuntungannya luar biasa kan kawan. Yang ngolah saja luar biasa, apalagi kita bisa memproduksi pupuknya kan kawan ya, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.